Shalom saudara-saudara sekalian. Tadi kita telah membaca dalam Matius 12 ayat 15b sampai ayatnya yang ke-21 tentang Yesus hamba Tuhan. Di saat ini kita akan belajar tentang hamba yang baik. Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang percaya bangsa Yahudi. Matius memperkenalkan Yesus sebagai penggenapan pengharapan Israel yang dinubuatkan. Injil ini secara khusus menyebutkan peristiwa dalam kehidupan Yesus sebagai penggenapan perjanjian lama. Jauh lebih banyak daripada kitab lain dalam perjanjian baru. Pada bagian ini adalah perikop untuk mengenal Yesus dalam perannya sebagai hamba Tuhan. Ada 3 hal utama yang bisa kita belajar dari Yesus dalam perannya sebagai hamba Tuhan. Mari kita melihat. Yang pertama, Yesus memiliki relasi dengan Allah. Dalam ayat 18, kita dapat melihat bahwa hamba Tuhan itu adalah orang yang terpilih, dikasihi, dan berkenan kepada Allah. Yesus dipilih Allah sebagai hambanya untuk melaksanakan karya penebusan bagi umat manusia. Yesus dikasihi dan berkenan kepada Allah. Itu ditunjukkan pada peristiwa baptisan Yesus pada Matius 3 ayatnya yang ke-17. Ketika itu terdengar suara dari surga yang menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus dalam relasi dengan Allah ini menggenapi firman di kitab Yesaya tentang hamba Tuhan. Dari sini kita dapat melihat bahwa hamba Tuhan yang baik memiliki relasi dengan Allah. Kita melihat yang kedua, Yesus memberitakan Injil, memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa pada ayat 18b, sama seperti Yesus secara pribadi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain dalam Markus 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Sehingga pada akhirnya tergenapi ketika bangsa-bangsa akhirnya berharap kepadanya sesuai dalam ayatnya yang ke-21 dalam Matius 12 ayat 15b sampai ayatnya yang ke-21 yang telah kita baca tadi. Tindakan Yesus dalam pemberitaan Injil ini menjadi hal yang perlu kita lakukan sebagai bagian dari menjadi hambanya agar terlaksana kehendak Allah. Kita melihat bagian yang ketiga, Yesus dalam pekerjaannya lembut dan tenang. Gambaran pada ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 terlihat dalam pelayanan Yesus yang dilakukan dengan tenang dan lembut. Yesus tidak ribut-ribut atau pamer dalam pelayanannya. Dalam ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15, dia memilih menyingkir agar tidak terjadi keributan, dan penuh kasih dan lembut kepada orang yang jatuh dalam dosa. Ini suatu teladan yang baik bagi kita dalam menjalankan pelayanan kita di gereja maupun di mana tempat kita melayani sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan sebuah ilustrasi terkait hal ini. Ada sebuah kura-kura. Ada seekor kura-kura yang bertelur. Ketika kura-kura bertelur, dia menghasilkan telur yang banyak, tapi dalam keadaan tenang. Tapi ketika kita melihat seekor ayam, dalam dia bertelur,
walaupun hanya sebutir, tapi ributnya bukan main. Ini merupakan suatu ilustrasi yang menggambarkan bahwa walaupun kita menghasilkan banyak dalam pekerjaan kita, tapi dalam mengerjakan itu tetap tenang, lemah lembut, dan penuh kasih. Sehingga pada akhirnya, dengan mengikuti 3 teladan Yesus sebagai hamba Tuhan ini, akan menolong kita dalam perjalanan menjadi serupa dengan Yesus. Walaupun tidak mudah untuk bisa melakukan ketiga hal ini, tapi yakin dan percaya kepada Allah, Dia akan memampukan sampai pada akhirnya kita semua akan dipanggil sebagai hamba Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati.